Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama belajar dari Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai untuk menyampaikan kehendak-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar persembahan yang terbaik. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu saudara sekalian, 4 hari kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung. Nah, Yohanes 12 ayat 1 sampai 6 ini merupakan ekspresi dari para pengikut Yesus yang saling bertolak belakang. Di satu sisi ada Maria yang dengan tulus dan dengan kasih memberikan persembahan terbaiknya pada Tuhan Yesus. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni, membuka tutup botol minyak narwastu tersebut, dan dia meminyaki kaki Yesus. Harga minyak tersebut sangat mahal, karena itu adalah upah seorang pekerja hampir 1 tahun. Setelah menuangkan minyak itu di kaki Yesus, Maria menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Apa yang dilakukan Maria saat itu tentu membuat semua orang yang berada di sana tercengang. Bagaimana mungkin seorang wanita bersedia meminyaki kaki seorang laki-laki yang bukan ayah atau suaminya, bahkan menyekanya dengan rambut yang merupakan lambang kehormatan, kebanggaan, dan kemuliaannya. Di sisi yang lain ada Lazarus yang sudah dibangkitkan dari kematian di Yohanes 11. Tapi kita tidak membaca Lazarus melakukan apa-apa sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan Yesus yang sudah membangkitkan dia dari kematian. Tapi Lazarus hanya duduk makan saja. Di sisi lain ada Yudas Iskariot yang berlagak peduli pada orang miskin dan menganggap tindakan Maria sebagai pemborosan. Di antara ke-12 murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot bertugas sebagai bendahara yang mengelola kas. Tuhan Yesus tahu isi hati Yudas yang tamak dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Tuhan juga tahu bahwa Yudas sering menggelapkan uang yang dipercayakan kepadanya. Ketamakan itulah yang kelak membuat Yudas menjadi pengkhianat yang tergoda oleh tawaran menggiurkan dari para imam Yahudi untuk menjual guru dan Tuhannya sendiri. 3 macam ekspresi hati yang kontradiktif tersebut sangat relevan dengan kehidupan orang Kristen di masa sekarang. Ada yang begitu tulus mengasihi Allah dengan selalu memberikan yang terbaik dari hidupnya. Ada juga mereka yang mengklaim dirinya sebagai pelayan Tuhan, tapi tidak benar-benar memahami keinginan Tuhan yang mereka layani. Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya dengan memberikan nyawanya secara total kepada kita. Mengapa kita masih bersikap seperti Lazarus yang hanya menikmati berkat-berkat Tuhan saja? Lebih parah seperti Yudas yang egois dan tidak memikirkan orang miskin yang ada di sekitarnya. Pengertian miskin di sini bukan hanya tidak punya uang,
Tapi miskin di sini adalah orang-orang yang menderita. Kita sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan harus memiliki kemurahan hati. Ulangan 15 ayat 10 sampai 11 berkata, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Negeri itu bicara tempat tinggal kita. Tangan itu bicara perbuatan. Orang miskin itu bicara orang yang menderita di sekitar kita. Nah, orang-orang menderita yang ada di sekitar kita tidak untuk ditonton, tapi untuk ditolong sesuai kemampuan kita. Membantu tidak harus selalu dengan uang, memberi perhatian, nasihat, dan lain sebagainya. Hukum dunia dan hukum kerajaan Allah itu sangat bertolak belakang. Hukum dunia berkata genggam erat-erat supaya jangan ada yang terlepas. Tapi hukum kerajaan Allah berkata lepaskan supaya kita mendapatkan sesuatu. Kita bahagia bukan karena uang kita banyak, tapi kita bahagia ketika kita bisa menolong orang-orang yang menderita. Mari kita berusaha menjadi Maria dari Betania yang melayani Tuhan Yesus dengan apa yang dimilikinya dan dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak menjadi seperti Lazarus yang hanya mau menikmati berkat-berkat Tuhan, apalagi menjadi seperti Yudas Iskariot. Tapi Tuhan tolong kami menjadi Maria yang tahu mengucap syukur untuk jiwanya yang sudah diselamatkan, mengucap syukur untuk pertolongan dan kasih daripada Tuhan. Terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan, dan biar Roh Kudus penolong itu menolong kami, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati apapun yang akan kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat pagi.